Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat ya? Ibu ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai cerpen ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Tolong untuk Nanda dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nada. Ibu akan mengecek kehadiran ya. Untuk yang pertama, Alia. Alia. Oke. Yang kedua, Nada. Hadir, Bu. Merlianti. Hadir, Bu. Oke. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai cerpen. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi pertemuan minggu lalu? Saya, Bu. Iya, apa itu Nada? Pertemuan minggu lalu membahas tentang buku fiksi dan buku non-fiksi, Bu. Oke, terima kasih ya Nada. Untuk Merlianti, Ibu ingin bertanya, apa itu buku fiksi? Jadi, buku fiksi merupakan buku yang bersifat imajinatif atau rekayasa berdasarkan pengarangnya atau penulisnya, Bu. Ya, bagus sekali ya Merlianti. Oke, jadi kita lanjut materi untuk pertemuan hari ini, yaitu cerpen. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya lagi, siapa yang pernah mendengar kata cerpen? Saya, Bu. Apa itu cerpen Merlianti? Jadi, cerpen itu, Bu, yang saya tahu adalah cerita yang singkat, Bu, mengenai kehidupan seseorang. Iya, bisa juga sih, tapi Ibu perjelas ya. Cerpen itu merupakan karangan pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh dengan pertikaian peristiwa yang mengharukan dan menyenangkan serta mengandung pesan. Selanjutnya, kan sudah paham mengenai cerpen. Ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri cerpen? Tidak tahu, Bu. Ada yang Oke, jadi Ibu lanjut saja ya. Untuk ciri-ciri cerpen yang pertama, panjang karangannya berkisar 3-10 halaman atau kurang dari 10.000 kata. 10.000 kata ya, bukan kalimat. Yang kedua, ceritanya singkat, padat, pendek dan lebih pendek daripada novel. Jadi novel itu lebih panjang ya. Terus yang ketiga, ceritanya fiktif dan rekaan. Yang keempat, penggunaan kata-katanya itu sangat ekonomis. Makanya cerpen ini pendek karena penggunaan kata-katanya itu sangat ekonomis. Yang kelima, cerpen dapat dibaca dalam sekali duduk. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa dari cerpen. Yang pertama, menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam cerpen itu umumnya bahasa tidak baku ya. Dan yang ketiga, majas yang biasa digunakan dalam cerpen yaitu majas perbandingan, pertentangan maupun perulangan. Ibu ingin bertanya, ada yang tahu di sini struktur unsur intrinsik atau ekstrinsik dari cerpen? Tidak, Bu. Jadi Ibu jelaskan lagi ya, kayaknya kurang belajar ya tadi malam. Iya, Bu. Ya, jadi Ibu jelaskan saja unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen. Untuk unsur intrinsiknya, yaitu unsur yang membangun cerpen dari dalam. Jadi ingat, intrinsik, dia membangun cerpen dari dalam ya. Kalau untuk unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun cerpen tapi dari luar. Ingat kata X-nya ya. Nah, jadi untuk unsur intrinsiknya, yang pertama terdiri dari tema cerita,
Yang kedua terdiri dari alur cerita atau plot. Yang ketiga penokohan. Yang keempat latar. Latar terbagi menjadi 3, latar tempat, waktu, dan sosial. Dan yang kelima yaitu sudut pandang. Selanjutnya untuk unsur ekstrinsiknya terbagi menjadi 3, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang dari penulis atau biografi mengenai penulis, dan yang ketiga yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur kebahasaan dari cerpen. Untuk struktur kebahasaannya, yang pertama abstrak. Abstrak ini merupakan ringkasan atau inti cerita dari cerpen. Yang kedua, orientasi, yaitu pengenalan dari latar cerita. Yang ketiga, yaitu komplikasi, merupakan bagian yang memuat masalah dalam cerpen tersebut. Yang keempat, yaitu penurunan masalah. Yang kelima, resolusi, yaitu penyelesaian masalah yang terdapat dalam cerpen. Dan yang terakhir, yaitu koda atau pelajaran yang bisa dipetik. Untuk Merlianti, tolong diaktifkan kameranya. Baik, Bu. Ibu lagi menjelaskan ya. Jadi untuk tugas individunya, untuk nada, Ibu kasih tugas buat cerpen mengenai temanya persahabatan, terus dituliskan ciri-cirinya beserta unsur intrinsik dan ekstrinsiknya ya, untuk nada. Baik, Bu. Untuk Merlianti, tugas individunya yaitu buat cerpen mengenai tentang pendidikan. Terus buat analisis juga ciri-ciri dan struktur dari cerpen tersebut. Merlianti dengar? Ya, Bu. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Apa ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Merlianti. Mengenai tugasnya, Bu, apakah ada syarat dan ketentuan untuk penulisannya, Bu? Apakah atau ada atau harus berapa lembar begitu, Bu, cerpennya? Iya, pertanyaan Merlianti bagus ya. Jadi untuk tata caranya, cerpen ini kalian ketik minimal 2 halaman, terus menggunakan Times New Roman, dan spasi 1,5. Jadi tugasnya ini kalian kumpul terakhir minggu depan, beserta dengan analisisnya ya, Nada, Merlianti. Baik, Bu. Baik, Bu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Saya kira itu sudah jelas mengenai tugasnya. Jadi Ibu ingatkan kembali untuk tugasnya ya, dikumpul minggu depan. Jadi Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.